Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai pada segmen terakhir, segmen 4 ya, karena ini pembicaraan diskusi yang menarik, yang luar biasa dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Mbak Dewi, sehingga kita nggak terasa ini, saya pun nggak terasa, Mbak Dewi nggak terasa, saya yakin pemirsa juga nggak terasa. Kita sudah segmen keempat dan tetap kita bersama Jember TV di acara Inspirasi Sukses kerjasama dengan Gold Team Indonesia, dan acara ini didukung penuh oleh Bernadiland, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan, hunian impian bagi semua orang ya. Ini satu-satunya di Jember. Dan tetap kita lanjutkan dengan Mbak Dewi ini. Mbak, terakhir tadi ada usaha yang di bidang jasa ya, istilahnya asuransi itu Mbak ya. Dan memang tadi saya juga sempat menyinggung ini kayaknya lagi dibutuhkan. Dan memang saya lihat negara-negara maju dulu seperti Singapura ini awal dia membangun SDM-nya yaitu dengan mewajibkan ikut asuransi, Pak. Karena itu yang akan menopang ya, tidak ada kemiskinan baru, tidak ada hal yang menyebabkan masyarakat jadi tidak mampu ketika ada sesuatu, ada mungkin kecelakaan, sakit atau meninggal. Nah, ini ternyata fungsi asuransi itu penting sekali ya, Mbak ya. Nah, kenapa Mbak Dewi juga tertarik ini ke sana sehingga 2 tahun masih bertahan nih di dunia asuransi ini, Pak? Gini Pak Nyoman, sebelum saya masuk asuransi, saya betul-betul merasakan bahwa nggak punya asuransi itu sakit semua. Yeah. Suatu contoh ini, papa saya sakit. Yeah. Beliaunya ini orang yang paling anti dengan asuransi waktu itu. Oh, itu ya. Terus betul. Terus beliaunya pas sakit, stroke ya Pak Nyoman. Setelah sakit itu kita ke rumah sakit, petugas rumah sakit itu pasti yang ditanyakan pertama kali itu pakai asuransi apa. Dari sana itu berarti kan asuransi itu memang betul. Jadi ternyata asuransi itu adalah yang menjamin dari si nasabah itu tadi di rumah sakit tempat rawat inap itu tadi. Jadi waktu itu kita bilang tidak punya asuransi, karena tidak punya asuransi akhirnya kita disuruh kayak naruh dana jaminan Pak. Karena mungkin takutnya dari rumah sakit itu setelah obat-obatan dikasihkan semua ternyata sih nggak mampu bayar. Ya begitulah ya. Tapi kalau sudah ada asuransi yang menjamin, otomatis mereka mau ngasih obat apapun kan sudah ada yang menjamin gitu loh Pak. Nah dari situ akhirnya oh berarti penting ya punya asuransi. Setelah itu saya pilih asuransi yang terbaik, ketemulah, dan dari sana akhirnya saya diajak gabung lah dengan teman saya tadi yang awalnya saya sebagai nasabah, akhirnya saya ikut dari sana. Dan senangnya saya di sini memang saya misinya adalah bantu orang Pak. Alhamdulillah setelah 2 tahun saya berkecimpung di bisnis asuransi ini, banyak nasabah-nasabah saya yang memang betul-betul sangat tertolong dengan adanya asuransi. Jadi mereka yang pas terjadi sakit, mereka belum panen, tidak punya duit, masuk rumah sakit habisnya 20 juta, 25 juta, mereka terbayar semua oleh asuransi, di cover semua. Mereka sangat bersyukur sampai mereka mengucapkan terima kasih yang aduh luar biasa, sampai bawa makanan apa, karena bentuk rasa terima kasihnya kepada saya, padahal sebenarnya yang bayarin kan bukan saya Pak, dari asuransinya. Jadi dari situ itu akhirnya oh alhamdulillah ya, ternyata saya kerja di sini dapat duit plus saya bantu orang. Ya, jadi sebenarnya konsep bisnis yang bagus memang. Bisnis ini kita kan memberi bantuan pada orang lain, memberi manfaat pada orang lain, baik barang kayak tadi makanan ya kita membantu orang lain mendapatkan makanan yang disukai kan gitu Mbak. Parcel juga sama, bagaimana memberi manfaat sehingga orang dapat sesuatu yang dia sukai kan gitu, sehingga kita juga akan dapat manfaat berdasarkan apa yang kita berikan. Termasuk asuransi kan juga membantu orang untuk mendapatkan jaminan ya, perlindungan terhadap apa yang nanti bisa terjadi pada dia kan gitu ya Mbak ya. Dan itu kalau semua bisnis termasuk asuransi tadi diniatkan kita baik, niat membantu orang ya sudah pahala. Plus namanya bisnis juga ada keuntungan. Yang jelas bagaimana bisnis itu pemirsa kita win-win. Jadi masyarakat dapat manfaat yang kita berikan, kita dapat manfaat uang yang kita dapatkan. Jadi win. Tapi ketika kita memberikan sesuatu yang merugikan, pasti kita di situ akan terjadi bukan win-win, sehingga nanti bisnis kita nggak akan jalan. Kalau win-win pasti jalan semua. Dan asuransinya Mbak Dewi mungkin sama dengan yang saya ikuti. Ikut asuransi apa itu Mbak? Di Prudensial ya. Saya dulu yang saya kejar akhirnya juga saya ketemunya Prudensial.
Baik pemirsa, jadi luar biasa Mbak Dewi ini ternyata juga menekuni asuransi tadi, dan beliau niatnya membantu orang. Tapi juga tadi saya sampaikan membantu orang plus dapat uang, wah itu luar biasa. Nah Mbak Dewi, dengan bisnis yang banyak tadi, ini kan Hari Ibu ini Mbak. Nah gimana Mbak Dewi mungkin bisa menyampaikan ke pemirsa terutama ibu-ibu menyongsong Hari Ibu ini, apa ini yang bisa diberikan inspirasinya ini pada ibu-ibu ini? Gini, kita itu memang seorang wanita yang katanya sih wanita itu lebih pantasnya itu ada di rumah dan di dapur, karena memang untuk melayani suami dan merawat anak-anak. Memang betul kan, itu memang kodrat dan kewajiban sebagai seorang istri. Tapi di sisi lain kita sebagai seorang perempuan harus mempunyai penghasilan. Karena apa? Karena kita itu tidak mau intinya selalu menunggu dari suami, karena kita kadang mau ngasih orang tua, keluarga dari kita sendiri, sungkan nggih Pak nggih kalau harus dari hasil suami. Terus habis gitu itu kita mungkin perlu baju, perlu keperluan untuk dandan, beli perhiasan yang mungkin budget dari suami. Ya bisa jadi memberikan surprise kepada suami pas ulang tahun. Masa dari hasil dari suami? Nggak mungkin kan Pak. Jadi lebih baiknya lagi itu kan hasil dari kita sendiri. Senyampang kita mungkin sebagai seorang wanita yang mempunyai apa ya Pak, naluri bisnis atau mungkin ada peluang untuk mencari tambahan, ayolah. Jangan hanya diam di rumah menunggu suami pulang, memasak, merawat anak. Yang kita cari bisnis, kalau seandainya memang tidak bisa meninggalkan rumah, banyak bisnis yang disambi ya Pak ya, sama kerja di rumah. Dan yang kedua Pak, yang paling penting ini Pak, kalau kita wanita bekerja, pasti akan laki-laki itu akan lebih menghargai kita Pak. Itu. Nah jadi pemirsa terutama ibu-ibu, ini Hari Ibu ya, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Dan tadi ada inspirasi dari Mbak Dewi terkait dengan ya tidak berarti seorang ibu itu harus hanya di rumah, tapi bisa juga dengan bisnis. Dan bisnis itu tidak hanya sendiri, tapi bisa berpartner dengan orang lain, bermitra, kerjasama, atau bisa dari rumah, macam-macam. Luar biasa. Dan Mbak, bagaimana tanggapan ini Mbak Dewi terhadap adik-adik ini yang menekuni properti di Bernardiland ini? Kan punya kawasannya sekarang, kayaknya kawasannya ini mungkin luar biasa bagusnya nih Mbak. Di tengah kota, suasananya pegunungan ya, konturnya pegunungan. Jadi gini Pak Nyoman, adik saya itu buka perumahan di Bernardiland ini awalnya dulu kita keluarga mau ngapain sih buka di sana gitu ya. Rasanya kan kayak itu loh, kayak begitu apa laku gitu loh. Tapi ternyata setelah dibuka di sana, antusias mungkin dari para calon nasabah dari perumahan itu tadi melihat mungkin tempatnya yang begitu alami masih Pak ya, kan di sana kan ada yang paling tinggi Pak nanti tempatnya. Nah jadi apalagi konsep dari adik saya ini bikin perumahannya itu memang perumahan elit, tapi nuansa di kayak di pegunungan. Jadi memang nantinya pun akan dibangun tempat jadi kayak kota sendiri mungkin di sana Pak ya. Nah jadi ada tempat untuk rekreasinya juga, ada tempat untuk outboundnya juga, ada restonya yang bernuansa memang kayak di pegunungan. Jadi memang betul-betul setelah saya melihat konsep dari adik saya dan gambar dari adik saya itu saya bilang waduh pasti laku kenceng ini ya. Sangat Pak, karena memang satu-satunya di Jember saya lihat seperti itu gitu loh Pak. Makanya saya bilang ini bukan pinggir kota, ini tengah kota, karena dari alun-alun itu paling nggak ada 5 menit Pak. Betul. Saya coba dari berbagai jalan, kan itu ada jalan yang lewat yang sini alun-alun, ada yang lewat dari Al-Huda, Jumpo itu, Al-Huda itu ternyata nggak ada yang lebih dari 5 menit, di bawah 5 menit semua. Loh kan deket banget ini sebenarnya. Memang daerah situ belum ada aja ya. Jadi mungkin nanti Bernardi menjadi pelopor di sana. Amin, menjadi karena kayak Malangnya Jember sana Pak ya. Batunya Jember ya. Betul Pak. Jadi Mbak Dewi merasakan instingnya juga. Iya. Karena kayaknya peminatnya banyak itu Pak. Iya, jadi saya setelah itu saya selalu support adik saya. Sudah, yang penting kamu sekarang itu fokus sehat ya Pak ya. Karena apa? Sehat itu nomor 1.
saya fokuskan untuk kerja. Yang penting kamu sehat panjang umur, itu doa saya. Saya selalu seperti itu kepada adik saya, yang mana kamu harus bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi impian ini tadi. Saya sebagai kakak akan mensupport dari belakang, dari doa juga, dari motivasi mungkin juga gitu Pak Firman. Ya, jadi memang itu potensi yang luar biasa, dan saya lihat juga infrastruktur yang disiapkan juga luar biasa. Tidak eman-eman, tapi pengen memberi kepuasan juga, karena dengan lokasi yang ideal, kalau infrastrukturnya nggak menunjang juga sayang ya Mbak ya, karena ini juga kelas premium pun juga banyak peminatnya. Banyak. Ini kebetulan dari luar kota itu sudah antri. Oh gitu ya. Padahal ini kan masih belum rencana dibangun Pak. Jadi dibangunnya itu kan per ini dulu, per Master, apa? ya? Ini aja yang sudah banyak yang tanya, ada nggak nanti yang tipe paling besar? Ada. Nah ini padahal kita memang ada, tapi kita masih belum ke sana. Itu sudah antriannya udah banyak. Luar biasa, karena lokasi Mbak, memang rumah ini kayak jodoh, jadi orang pasti milih-milih, dan lokasi menjadi penting. Apalagi di sana udaranya juga segar karena pegunungan ya, jadi luar biasa. Baik, Mbak Dewi, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah waktunya habis. Dan pemirsa, saksikan terus acara Inspirasi Sukses di Jember 1 TV tiap hari Senin jam 8 malam. Acara ini didukung penuh oleh Bernadiland, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.